Selamat malam rekan-rekan semuanya. Sudah bisa dimulai? Selamat malam rekan-rekan media. Pada tanggal 8 Mei 2021 sekitar jam 10 malam bertempat di Desa Rawakalong, Gunung Sindur, Jawa Barat, telah ditangkap 2 orang tersangka yang ada di belakang kita ini atas nama NR dan HK, semuanya berdomisili di Jakarta. Saat dilakukan penangkapan dengan mengendarai sebuah kendaraan Daihatsu Grand Max plat nomor B 9418 CCD. Kedua tersangka memang sudah dicurigai melakukan beberapa kali transaksi di wilayah hukum Polda Metro Jaya, dan kelompok ini, 2 tersangka beserta jaringannya di dalam pengawasan dan penyelidikan tim Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Yang sangat mengejutkan adalah ketika kendaraan tersebut digeledah, ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya cukup fantastis, sebanyak 310 kg narkotika jenis sabu. Ini adalah sebuah tangkapan yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres yang terbesar sampai dengan saat ini. Diduga jaringan ini dikendalikan antar negara dari Timur Tengah, pabrikannya diduga dari Iran, dikendalikan oleh kelompok sindikat narkotika dari Nigeria untuk beroperasi di wilayah Indonesia. Dari pengembangan, tersangka mengakui bahwa barang itu berasal dari hotel ini. Dari hotel N1. Dan pada saat anggota juga melakukan penggeledahan di sini, juga ditemukan tersangka dan barang bukti lain walaupun tidak ada kaitannya dengan kedua tersangka yang ditangkap awal. Yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa sumber narkotika yang beredar di Kampung Ambon dan beberapa tempat lain di wilayah Jakarta disuplai oleh mereka. Mudah-mudahan dengan tertangkapnya jaringan Iran, Nigeria, dan kelompoknya di Indonesia, beberapa lokasi
yang lazim digunakan untuk bertransaksi narkoba seperti Kampung Ambon dan beberapa lokasi lainnya bisa kita kendalikan, bisa kita tuntaskan. Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kapolres beserta Kasat Narkoba Polres Jakarta Pusat, tentunya dengan koordinasi Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya atas prestasi yang spektakuler ini. Ini juga barang buktinya cukup menarik karena diletakkan di dalam piston, sehingga kalau dibawa bergerak tanpa menggunakan alat khusus seperti X-ray, maka narkotika ini sulit untuk dideteksi. Yang menjadi pembeda dari kelompok jaringan produsen dari China adalah dari kemasannya. Ini menggunakan Tupperware dan besaran jumlah kilogramnya juga menggunakan bahasa abjad Arabik. Jadi patut diduga ini berasal dari Timur Tengah. Saya kira itu rekan-rekan sekalian. Untuk hal yang sifatnya teknis nanti akan dijelaskan oleh Kapolres bersama Kabid Humas. Perintah saya jelas, para Kapolres, jajaran Direktorat Narkoba untuk mengungkap tuntas, memberantas habis bandar jaringan narkoba yang bekerja memasok narkoba di Jakarta. Masyarakat yang menjadi korban kita rehabilitasi, tapi bandar beserta jaringannya harus kita basmi secara tuntas. Sehingga tidak ada lagi kampung-kampung yang kemudian diidentifikasi sebagai pusat peredaran narkotika yang banyak merugikan generasi muda kita. Saya kira ini hadiah buat kita semua menjelang besok. Lusa kita memasuki 1 Syawal. Pengungkapan ini mudah-mudahan sekaligus memberi semangat kita untuk terus melindungi, menjaga warga negara kita dari penyalahgunaan narkotika. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Yusri aja jawab ya. Oh iya, sekarang boleh Pak tanya? Boleh. Pak izin, Indi dari TV One mau tanya, ini kan sindikatnya dari Nigeria, dari pihak kepolisian sudah mencium adanya sindikat ini tuh sejak berapa lama? Dan mungkin boleh dijelaskan lagi, ini pertama kali dari Nigeria dibawa ke Indonesia itu melalui apa begitu? Jalur darat, udara, atau laut seperti itu? Ini produsennya di Timur Tengah. Tapi pengendalinya adalah kelompok dari Nigeria. Informasi tentang masuknya barang ini juga adalah kerjasama kita dengan DEA. Jadi ada agen DEA yang kita update bekerjasama tentang pergerakan. Patut diduga bahwa ini masuk melalui jalur laut, berdasarkan hasil interogasi dan hasil penyelidikan kita. Ini di dalam pemantauan sekitar 3 bulan. Dari mulai bulan-bulan Februari, kelompok ini diidentifikasi oleh Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Baik Pak, saya Pak, satu Pak, Kapolda Chandra Pak. Ini setahu saya waktu tahun lalu tuh sudah ada juga di narkoba menangkap jaringan Iran waktu itu 288. Itu di narkoba. Sekarang yang saya mau tanya, ini adalah rekor Pak. Ini rekor di mana saya tahu baru ingat Biren pernah 300, Jakarta Selatan 130, Depok 50. Ini harus diapresiasi Pak, bahwa tim ini mappingnya pasti akan lama. Mungkin apresiasi dari Kapolda sebagai apa? Terima kasih Pak. Setiap kerja keras pasti ada penghargaan atau reward dari pimpinan. Nanti kami berharap
dari saya pasti akan saya beri apresiasi, tapi saya pikir Bapak Kapolri akan mengapresiasi juga. Kami akan menyarankan untuk tim yang bekerja ini diberikan reward, dan barang ini nilainya sekitar 400 miliar, dan kalau digunakan oleh masyarakat yang ketergantungan narkotika ini bisa digunakan oleh sekitar 1,2 juta pengguna aktif. Ini yang bisa kita selamatkan. Saya kira itu rekan-rekan semuanya, terima kasih. Ini saya tunjukkan contoh barang buktinya yang di dalam apa? Berat ini yang dalam piston, yang sama Pak Yusri ini yang dalam kemasan Tupperware. Sabu setelah dibelah ini sabu dalamnya. Pak, izin Pak Kapolda. Dari Kompas TV Pak mau Mau tanya Pak, Ayu dari Metro TV. Mau tanya Pak, apakah dari penyelidikan awal ini ada indikasi bahwa hasil penjualan narkoba ini akan berhubungan atau mendanai aksi-aksi tertentu di Indonesia, atau salah satunya ini berhubungan dengan aksi terorisme Pak? Kita sedang selidiki apakah ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain atau murni sindikat narkoba. Kan narkotika ini memang juga memiliki korelasi dengan organized crime yang lainnya. Bisa saja memiliki korelasi dengan kelompok-kelompok teror, bisa saja juga kelompok-kelompok kartel, bisa saja juga dengan pelaku-pelaku arms smuggling dan sebagainya, people smuggling dan sebagainya. Pak, ini kan kalau dari tadi paparan Bapak kan ini dua orang ini adalah yang membawa sabu itu ya Pak ya. Nanti ke depannya apakah sekarang sudah ada yang masuk dalam DPO atau nanti penyelidikannya sampai nanti di jaringan internasional ini? Karena ini yang bekerja adalah jaringan internasional, kita melakukan kerjasama dengan agen penegakan hukum yang berada di luar, termasuk yang tadi saya sampaikan dengan DIE, sehingga pertukaran informasi untuk mengungkap jaringan ini mulai dari hulunya sampai kepada hilirnya bisa kita ungkap tuntas. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, silakan. Ayo. Di sini kita persangkakan yang bersangkutan semua ini adalah di pasal 115 ayat 2 subsidiar pasal 114, lebih lagi ke pasal 112 ayat 2 Yunto pasal 132 di Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancamannya adalah paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun penjara atau hukuman mati. Oke? Yang lain silakan. Pak, jaringannya ini sudah ada berapa lama ya Pak? Sudah ada dari jaringannya ini sudah ada dari kapan Pak? Sudah berapa lama mereka ada di Indonesia ini? Tadi dijelaskan, ini kan baru kita ini ya, kita masih terus mendalami keterkaitan pelaku-pelaku yang lain dan juga jaringan-jaringan yang lain. Dijelaskan Pak Kapolda tadi ini memang lebih kurang 3 bulan sudah memang diikuti semua. Kita bekerja sama dengan Satuan Keamanan Narkotika negara lain, karena ini kan menyangkut masalah lintas negara. Ya. Produsennya adalah dari Timur Tengah.
pengendalinya adalah dari Nigeria, dan memang tujuannya adalah ke Indonesia melalui jalur laut dari ujung Sumatera, dari Aceh sana. Ya, jadi kita sudah berkoordinasi dengan beberapa, termasuk DEE di sini, salah satunya yang membantu kita. Kenapa di hotel ini? Karena memang asalnya dropping barang ini pertama ke sini. Ini yang kemudian diikuti oleh anggota Satserse Polres Jakarta Pusat. Kemudian setelah itu dikejar, diintai terus, diikuti sampai dengan ke daerah Gunung Sindur, Bogor. Dari situ dilakukan penangkapan terhadap kendaraan yang berisi lebih kurang 310 kg sabu-sabu. Ya, dengan 2 orang tersangka. Jadi pertanyaan, apakah masih ada tersangka yang lain? Ini masih kita dalami. Masih dalam pendalaman oleh Sat Narkoba yang di backup langsung oleh Dit Narkoba Polda Metro Jaya. Ini adalah penangkapan yang terbesar untuk tingkat Polres, ya, dengan besar sekitar 310. Tadi sudah disampaikan oleh teman dari teman media, memang betul. Yang kedua ada yang 280 kemarin. Ini adalah 310 yang terbesar dan masih terus kita kembangkan. Ini masih terus dikembangkan oleh Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat. Apakah kemungkinan masih ada tersangka-tersangka yang lain? Ya, oke. Cukup? Pak, izin. Tadi kan disebutkan kalau tempat asal dropping barang ini kan di hotel ini, Pak ya. Apakah pihak hotel juga terlibat dalam kasus ini, Pak? Atau gimana, Pak? Sementara ini belum, karena ini kan hotel, ini kan umum ya. Siapa saja boleh bermalam di sini. Termasuk kendaraannya pun mulai dari start dari sini. Ini sudah kita ikuti terus sampai dengan Bogor yang saya sudah ceritakan tadi. Ya. Tetapi semuanya apakah akan dijadikan saksi nantinya ini sambil berjalan nanti penyidik akan kembangkan. Pertanyaan lanjutan Pak, tadi kan memang tujuannya ke Indonesia ya Pak. Jadi awal dropping pertama itu memang di Jakarta atau dia melewati wilayah-wilayah lain Pak yang itu memang Ya. jadi tujuan. Oke, saya sudah katakan tadi, ini memang via melalui laut Jadi dari langsung ke Jakarta, Pak? bukan lewat Aceh barang ini. Ya, dari ujung Sumatera sana kemudian lewat darat sini sampai dengan ke Jakarta, tujuannya ke sini. Kalau mau ditanya untuk disebarkan kemana saja, termasuk Jakarta sini. Tadi Pak Kapolda sudah jelaskan, ya. Ada indikasi memang juga sama ke Kampung Ambon juga ada. Karena ini semua dia masuki, termasuk Jakarta dan ada beberapa daerah di Jawa Barat ini ya, Pak Kapolres. Ada tambahan lagi Pak Kapolres? Ada? Jadi rekan-rekan sekalian, ini pengungkapan ini melalui penyelidikan yang cukup panjang, bahwa sesuai dari arahan pimpinan, bahwa kami menggunakan pola preemptive strike. Artinya kita harus mengungkap kasus ini di hulu sebelum sabu ini menyebar ke masyarakat. Kalau ini sudah menyebar, maka akan susah pengungkapannya. Dan kita paham, kita tahu berdasarkan pengalaman empiris, ini berpengaruh juga terhadap kejahatan-kejahatan jalanan dari narkoba ini. Pengalaman kami bisa dianalogikan 9 dari 10 kasus kejahatan lapangan street crime, apakah itu jambret, pencurian dan kekerasan, itu pasti sebagian besar dalam pengaruh narkoba karena bisa meningkatkan halusinogen dan stimulan. Hilang rasa takut sehingga orang lebih sadis dan fatalitasnya lebih tinggi. Oleh karenanya kita benar-benar berkomitmen menggunakan pola preemptive strike. Pada saat barang itu belum tersebar, kita hantam hulunya. Saya kira demikian. Oke, cukup ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.